itu kalau dirutinkan, itu otot yang bergerak itu banyak, sendi-sendinya juga bagus. Tapi kalau lari itu sendinya itu akan bentak kan itu. Keluar sobat-sobat Siva ya. Iya. Kami menjadi konsultan siap. Siap. Dan jangan lupa semua itu harus dilakukan dengan senang hati. Benar. Tidak ada paksaan. Ya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Siva dimanapun berada. Senang sekali hari ini saya Rizky Amalia dapat membersamai Sobat Siva dalam program Health Journal Tour edisi spesial, edisi Hari Kesehatan Nasional tanggal 12 November tahun 2024. Yang temanya hari ini adalah, tahun ini adalah Gerak Bersama dan Sehat Bersama. Sudah hadir bersama kita tamu spesial kebanggaan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Ada Dr. Sindu Saksono, spesialis bedah anak, dan juga ada Dr. Heri Raharjo, spesialis bedah. Boleh menyapa Sobat Siva yang ada di rumah, Dok? Mungkin Dr. Sindu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mudah-mudahan apa yang kita diskusikan nanti bisa diterima dengan baik dan bermanfaat. Tidak kami berdua aja yang bermanfaat. ya, Jadi semuanya, terutama adalah yang usianya sudah mulai lanjut usia. Itu karena itu yang bagus. Kalau usianya seperti kita dulu ya, itu ke Tanjung Api-Api. Iya. Sepedahan. Ya, belum dok. Belum. Iya. Kalau kita nggak usah. Oke. Terima kasih. Dr. Sindu. Kemudian Dr. Heri menyapa Oke, Sobat Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Siva. Salam kenal, sampai ketemu kembali. Iya. Selamat ketemu kembali ya. Sudah lama kita nggak ketemu di event Iya. Sobat Siva. Benar. Baik, terima kasih Dr. Sindu dan Dr. Heri. Jadi Sobat Siva, hari ini episode yang sangat spesial. Biasanya Dok, Health Journal Tour itu membahas penyakit gitu kan Dok, khususnya penyakit tertentu. Nah hari ini spesial kita membahas mengenai tema dari HKN tahun ini. Mengapa kita mengundang dua sosok narasumber kita yang inspiratif ini? Karena Dr. Sindu dan Dr. Heri ini merupakan dokter, kemudian olahragawan, karena rutinitasnya itu berolahraga, benar nggak Dok? Iya, kesehariannya berolahraga. Jadi mungkin akan menginspirasi bagi Sobat Siva dan dia sendiri nantinya Dok, mungkin akan mengubah sudut pandang kita mengenai pola hidup sehat. Nah langsung aja ya Dok, kita ngobrol hari ini, ngobrol santai. Dr. Sindu, apa kabarnya Dok? Baik, alhamdulillah. Dr. Heri, alhamdulillah. Sehat. Oke, jadi olahraga apa nih Dok? Karena kita membahas tentang gerak bersama, sehat bersama, dan hari ini khususnya olahraga gitu ya Dok. Nah, olahraga apa yang pernah atau sedang ditekuni oleh Dr. Sindu akhir-akhir ini? Oke, terima kasih ya. Iya. Jadi olahraga kami usianya udah tua nih sebenarnya. Kalau di Tour masih anak-anak. Jadi cari yang kira-kira yang bisa dipakai untuk seusia saya. Iya. Paling gampang adalah jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki itu kalau dirutinkan, itu otot yang bergerak itu banyak, sendi-sendinya juga bagus ya. Tapi kalau lari itu sendinya itu akan dihentak-hentakkan gitu. Kalau umurnya seumur saya, mungkin nggak tahu umur saya ya, masih muda tapi. Iya, boleh di-spill mungkin Dok? Ya, 68. 68. Tapi masih kelihatan kayak 26. Iya. 68. Jadi saya cerita awal-awalnya aja. Iya. Saya datang ke sini itu bingung siapa nih anak murid-murid saya yang bisa diajak sepeda. Iya. Akhirnya saya tunjuk Dr. Heri. Iya. Harus ikut saya. Iya. Kita sepedaan ke Tanjung Api-Api. Iya. Tahu jaraknya orang Palembang? Berapa tuh, Dok? Palembang Tanjung Api-Api 74 kilo ya Dr. Heri ya. Iya. 74 kilo. Sepedanya bukan sepeda bagus, sepeda jelek-jelek aja. Terutama Dr. Heri sepedanya jelek banget. Masih residen dong. Masih residen. Ya, kita semua jalan cuma 74 kilo, setelah itu baliknya Naik naik mobil. mobil. Hanya Dr. Heri ini agak gini menurut saya. PP. Iya. Sepedanya kalau bagus, sepedanya jelek. Iya. Ini gila nih saya pikir. 12 jam, Dok. 12 jam, Dok. Gila, tanda petik ya Heri ya. Iya. Jadi bukan gila benar, gila tanda petik ya. Ini zaman dulu yang pertama kali saya ikut saya adalah Tanjung Api-Api, Palembang Tanjung Api-Api PP. Sampai ya itu tahun berapa ya? 2003. 2003. Enggak tuh. Kamu masuk sini 2003. 8.
2008, oke. 2008. Setelah itu berkembang terus kita sepedaan ya karena kita profesinya beda-beda ya, Iya. dia sama dokter bedanya. Bang murid saya udah banyak, akhirnya tur 3 negara. Iya. Indonesia, Malaysia, Singapura, sepedaan. Sepedaan. Jadi betul. Enggak. Nah, terus tur ke pulau apa? Yang dekat Singapura itu? Batam. Bukan. Natuna. Bintan. Oh, Bintan. Dari ini ke rumahnya dokter ortopedi. Ya lah, jauh lah. Tuh, pokoknya kita sering juga keluar ke Bandung, ke Jakarta, ke Bandung Jakarta Bandung dan sebagainya, itu sepedaan. Akhirnya diikuti oleh banyak teman-teman adik-adik saya, murid-murid saya ikut semuanya, banyak yang ikut. Ya, alhamdulillah. Ya, yang paling gila adalah dokter Heri ini. Iya. Itu kuat banget ya, walaupun badannya kecil. Tapi nggak tahu sekarang. Iya. Nah, Kalau dokter Heri apa dok? Olahraga Ya. yang ditekuni? Ya, saya itu ada 2 hobinya, Iya. lari maraton ya, lari Iya, di maraton, sama sepeda. Sepeda. Hampir sama kurang lebih ya dok? Ya, jadi saya cerita sedikit. Beliau ini adalah sesepuh kita di dunia persepedaan Iya. di kalangan bedah ya. Iya. Sehingga kita dulu bikin namanya SPB, singkatan dari Surgeon Pro Bike. Itu klub sepeda pertama di Fakultas Kedokteran Ilmu Bedah RSMH. Iya. Itu ketuanya beliau. Masya Jadi Allah. saya sebagai apa ya dok ya, sekretaris dan anggota dok ya. Asisten. Nah, terserah mau Iya. jadi apa. dan itu banyak rute yang pernah kita lalui, termasuk pertama kali itu paling jauh kita awali dengan Palembang Kayu Agung. Palembang Kayu Agung. Palembang Kayu Agung, baru kemudian Palembang Tanjung Api-Api, PP, itu 12 jam. Jam 6 saya keluar dari rumah, Iya. pulang lagi ke rumah jam 6. Iya. Dan ya satu-satunya yang bisa PP dari Palembang Tanjung Api-Api sampai ke pelabuhan ya. Iya. Pelabuhan. Bahkan dokter Sindu waktu itu nggak PP ya dok? Dokter Heri aja? Iya. Ya, soalnya kalau 2 yang itu Heri nggak nonjol. Oh iya benar, jadi ngalah ya dok ya? Iya, oke. Jadi 2 olahraga tadi yaitu kalau dokter Sindu jalan kaki. Nah, saya gini sekarang. Kalau sepeda itu ya, saya pikir perlu modal. Sepeda sekarang mahal-mahal. Benar dok? Sepedanya harganya sampai berapa ya? Bisa 30, 300-an juta. Iya benar. Sepeda saya hilang 3. Iya. Sepeda saya hilang 3 itu harganya sekitar 25 jutaan satu. Nah, sekarang karena itu mahal, sekarang banyak nggak usah, nggak usah. Sekarang pakai kaki saja dan semangat, Iya. yaitu jalan kaki. Jalan kaki, nggak usah lari. Iya. Lari itu terhentak terus nanti lututnya, apalagi yang usia seperti saya. Oh. Jalan kaki, saya udah rutin 3 kilo sehari jalan kaki cepat sama istri saya. Iya. Saya berdua. Terus kemudian sekarang berkembang lagi yang namanya Nordic Walking. Iya. Nordic Walking itu saya punya tongkatnya di mobil. Nordic Walking itu ya jalan sambil ada tongkat itu. Jadi bukan orang tua aja, itu memang Nordic Ya, Walking. Nanti bisa seperti cek. orang naik gunung dok ya. Iya. Hal itu. Oke. Tapi sekarang sementara ini saya usulkan adalah jalan kaki cepat aja dulu. Oke. Ya. Umur saya udah 68 tadi. 68 iya. Bener ya 68. Nah, untuk sejak kapan nih rutin berolahraga menjadi aktivitas sehari-hari itu sejak kapan dok? Sejak ditulari sama dokter Heri. Sejak 2003 ya. Saya datang sini langsung Startnya itu ditulari. 2003 dok? Iya. Apa masih muda sebelum itu? Muda, Mungkin enggak. remaja enggak? Enggak, remaja Iya. enggak. Oh enggak. Taubatnya 2003 dok ya. 2003 tobat saya Iya. akhirnya ikutin dokter Heri. Iya, kalau dokter Heri dok, sebelumnya pasti udah ini ya dok? Udah saya mah dari kecil udah Dari main kecil. sepeda. Kita dulu main sepeda itu Iya. tidak hanya buat main sepeda biasa, tapi kita bola kaki juga main sepeda. Jadi Bola kaki pakai sepeda. Oh Belum iya. pernah kan? Belum pernah dok. Jadi kita Belum pernah. dulu kecil-kecilnya main sepeda. Iya. Sepedanya masih sepeda mini dulu. Iya. Main bola kaki. Mm-mm. Jadi nendangnya pakai, kalau nggak pakai ban depan ya ban belakang. Oh gitu ya dok. Jadi Unik sekali ya dok jadi. Terus saya mumpung ingat juga ya, rumah sakit kita ini kan sampai lantai 10 ya. Iya benar dok. Orang naik tangga itu ada manfaatnya, otot tergerak semua. Tapi kalau turun hati-hati, turun jangan turun aja, enggak turun apa merusak lututnya. Iya. Ya, terhentak-hentak gitu, enggak ada exercise-nya, tidak Iya. ada olahraganya. Tapi kalau naik ada.
Tapi ya jangan lantai 10 lah ya, kasihan. Iya. Lantai 10 itu bisa putus di jalan. Iya. Sebenarnya kita punya itu dok, punya apa namanya selasar. Iya, Selasar selasar yang dok baru. di samping Itu itu. kan tidak terlalu curam sehingga langkah kaki itu lebih aman, Benar. lebih santai. Kalau itu bagus, tapi kalau pakai Tangga tangga itu nggak boleh, dok. turun itu janganlah Iya. rutin. Kasihan kalau nanti lututnya rusak, harganya mahal. Oh iya benar dok. Kalau harus diganti ya mahal dok. Iya. Titanium. Jadi dokter ini udah melakukan olahraga ini secara rutin ya, tiap hari ya dok hampir ya? Kalau kami tadi sudah katakan Iya. tadi ya, saya sama istri saya Setiap hari? sepakat setiap hari harus Harus. gerak 3 kilo minimal. Kalau dokter Heri? Saya paling tidak sekarang menggantikan jalan kaki itu mengurangi lift ya. Iya Sehingga benar. karena kalau waktu khusus agak terbatas. Benar. Kecuali kalau sore biasanya saya main sepeda. Iya. Sepeda masih lah di sekitar lingkungan rumah ya. Iya benar. Tapi kalau untuk long beach saya sudah agak berkurang karena keterbatasan. Waktu Tapi kalau ya, Dok. jalan kaki untuk Iya. kerja ya Sekalian. walk by, skill, food Iya. itu udah rutin. Udah rutin ya dok. Nah jadi kan kita tahu nih dok, dokter nih kan sibuk sehari-harinya gitu kan. Bagaimana cara membagi waktu, apalagi dokter Sindu mungkin yang rutin setiap hari antara olahraga dan aktivitas, melanjutkan aktivitas misalnya kerja atau gimana gitu. Jangan dipakai alasan. Jadi gimana tuh? Kalau tipsnya? beliau ini kerjanya naik sepeda mbak. Oh iya. Jadi Sembahyang tidak- subuh jam berapa? Jam 5. Jam 5. Iya. Jam 5 sampai jam 7 ngapain? Siap-siap. Siap-siap Kerja. paling mandi, kadang-kadang cuma cuci muka doang Iya, kan. benar, dong. Iya. Udah, jalan kaki aja mulai jam 6.30. Iya. 6.30 jalan kaki. Saya kebetulan di belakang rumah saya itu ada lapangan sepak bola. Iya. Ya. Itu saya 20 kali putaran, itu udah 3 kilo. 3 kilo 4 kilo ya. Mm-mm. Saya rutinkan. Rutinkan jalan kaki saja, nggak usah lari. Iya. Itu mungkin akan coba nanti sekolah. Jangan ada excuse jadi dok. Asik Jangan, kok, iya. sebenarnya asik dok ya. Asik. Boleh Jadi kalau jalan dibawa didampingi santai. istri dok ya. Iya. Iya benar. Jadi harus ada partnernya ya dok. Beliau aja mbak Iya. masih aktif kerja saja. Iya. Sepeda itu nggak tinggal. Jadi Iya. ke kantor naik sepeda. Iya. Kecuali hujan. Jadi dijadikan Apalagi sekarang kebiasaan. sudah pensiun. Nah, aktifnya di Siti Fatimah, Iya. tambah asik dok ya jalan kaki. Iya. Deket juga ya Saya dok. sering juga bawa sepeda ke sini. Iya. Banyak satpam. Mm-mm. Satu-satunya yang bawa sepeda ke saya kelihatannya dokter Edi enggak. Iya. Dokter Heri sibuk soalnya dok. Iya benar Kalau dok. saya bawa sepeda kadang-kadang. Oke. Nah, jadi kapan dokter tuh merasa bahwa olahraga itu merupakan kebutuhan kapan, dok? Atau masih muda waktu tobat tadi mungkin? Waktu tobat itu. Waktu tobat itu. Dulu saya nggak olahraga. nggak. Kenapa bisa terketuk gitu? Ini saya butuh olahraga. Ya karena ya apa ya? Kami dengan olahraga itu bisa ngurangi beberapa penyakit. Contohnya, saya dulu bukan sekarang pun hipertensi ya. Iya. Saya dulu kalau sepedaan pagi, sepedaan pagi itu biasanya ngeliling sekitar 10 kilo 20 kilo. Itu saya ukur tekanan darah langsung turun. Iya. Itu ada karena vasodilatasi dan sebagainya itu. Jadi itu memotivasi saya bahwa Mm-mm. olahraga itu penting. Mm-mm. Terus otot yang gerak ini otot kaki otot yang besar. Mm-mm. Kalau itu digerakkan, sendi-sendi juga ikut digerakkan sehingga tidak gampang rusak, keropos di tulangnya. Dan yang paling penting lagi menghilangkan stres dok ya. Iya. Oh iya. Ya kami kan dokter bedah nih mbak. Iya. Kalau sedang di meja operasi itu tingkat stres itu tinggi sekali. Benar. Nah untuk mengalihkan itu ya salah satunya olahraga. Mm-mm. Kalau udah saya dengan dokter Sindu, beliau ini kalau dulu kalau main sepeda berdua saja Mm-mm. itu harus ada yang ketiga mbak. Yang ketiga ini harus selalu berada posisinya di bawah dokter Sindu. Jadi kalau nggak gitu beliau nggak akan semangat naik sepeda. Iya, Kalau benar. sama saya beliau pasti sudah nyerah duluan. Iya. Pas saya nyerah. Ini murid saya yang kurang ajar. Iya. Udah apa yang murid saya? Boleh dong. Murid saya Kan yang dokter masih guru saya. Iya. Jadi intinya olahraga itu menghilangkan stres ya. Iya. Jadi saya melihat di antara kita itu Iya. tidak punya aktivitas yang menghilangkan stres. Nah dengan Benar. olahraga itu jalan kaki kah, lari kah, sepeda kah, atau apapun olahraganya itu menghilangkan stres. Iya. Nikmat dan jujur kalau sudah olahraga itu tidurnya nyenyak kan dok ya. Oh, iya. Nggak mikirin Oke. lagi pasien, nggak mikirin lagi apa gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya yang dirasakan ya dok. Apalagi 68 tahun ini sangat bermanfaat ya dok. Sangat bermanfaat. Maka itu saya usulkan nanti. Rumah sakit kita ini kan banyak karyawan. Iya. Ayolah kita punya lahan yang besar.
Iya. Saya beberapa kali loh, saya jalan kaki sini pagi-pagi, mungkin ada yang tahu? Tahu Kita dok, sini. saya Ayo, sering lihat. kita sama-sama. Iya. Nggak ada waktu, nggak ada. Ambel. Kalau bocorannya dok nanti tuh di lahan di samping yang kosong itu akan dibuat jogging track dok. Nah, Yang itu. panjang itu dok. Nah, Oke. lumayan. Tapi harus diisi. Iya benar. Harus diisi, Mbak Dia mas. Iya iya. Siap dok. Saya yang pertama nanti di belakang dokter Sindu. Iya. Nggak, itu betul penting ya. Iya. Untuk kita maaf ini paling tua saya kelihatannya ya. Iya dok. Betul? Bu? Betul. Juga. Enggak di sini loh. Paling tua saya kan? Iya, Nah, dong. tua. Dokter paling muda. Paling muda. Paling banyak Rambutnya aja belum pengalaman. tumbuh. Kalau motivasi dokter Heri berolahraga apa dok? Pertama saya hobi ya. Iya. Memang karena hobi dari dulu. Mm-mm. Makanya dulu saya punya sepeda kesayangan, cuma Iya. karena sudah waktu itu ini diminta oleh keluarga yang saya kasihkan. Gitu. Iya. Jadi memang pertama hobi, selain sepeda juga lari. Yang kedua memang tadi ini salah satu cara menghilangkan tingkat stres. Jadi dan butuh ya dok ya? kebahagiaan hidup mbak. Iya benar. Kalau udah naik sepeda itu kan kita melihat tempat-tempat yang baru. Iya benar. Itu luar biasa. Banyak Merefresh. ya. Kita pernah naik sepeda sama orang bule dok ya. Iya. Sampai Di nama jalan itu. jalan baru. Kita Iya. namanya Jalan Keti. Keting. Jadi Iya. Jalan Nurdin Panji itu dulu masih becek begitu. Iya. Itu kita lewat situ. Pertama kali sama dari Australia atau dari mana gitu dok ya? Iya, Australia. Presidennya. Iya. Sehingga namanya Kaca. Keti. Kita sebut Jalan Keti itu. Jadi kalau Jalan Keti yang tahu cuma beberapa orang aja. Iya. Jalan Keti. Berarti selain sehat, banyak memori juga ya dok? Banyak memori, banyak teman. Iya banyak teman. Oke. Nah untuk tantangan nih dok, untuk memulai hidup sehat kan banyak ya dok ya. Nah dokter sini tuh apa sih tantangannya dok? Selama mungkin 20 tahun kurang lebih ya dok menekuni olahraga. Ya nggak setiap hari harus sepedaan atau apa enggak. Tantangannya apa? Nggak ada tantangan apa sebenarnya. Iya. Dulu tantangannya mungkin Dokter Heri punya sepeda bagus lebih mahal, saya harus punya. Itu. Tapi sekarang enggak. Sekarang enggak. Ya. Sekarang sepeda saya mahal-mahal loh. Intinya gini Nggak ada. mbak, Iya. itu adalah motivasi kita. Iya. Apa yang memotivasi kita dan apa yang menjadi orientasi kita. Banyak yang bersepeda banyak, tapi motivasinya beda. Pamer, oh saya punya Iya, sepeda baru benar. lagi dok, edisi terbaru gitu-gitu kan. Benar. Tapi Kita saya kan bilang punya gitu begini, kan? iya. Tidak butuh apa merek sepedanya dan berapa harganya. Butuhnya adalah motivasi kita dan kemauan kita. Iya, Kalau sepedanya mahal, kalau cuma jadi pajangan doang kan nggak. Iya, Itu benar. banyak. Jumlahnya sepeda Yeti misalkan. Yeti berapa nih? 120 juta. Iya. Aku sama Heri enggak usah. Iya. Tak tabung. Benar. Tabung. Ya. Jadi lebih ke manfaatnya ya dok Manfaat. dibanding ikut-ikutan. Mungkin kan sekarang anak muda tuh banyak yang tren-tren gitu loh dok. Nah, kita Tren enggak. jalan kaki bentar. Ada satu yang tidak terlupakan itu kita downhill dari Pagaralaman. Ya. Downhill, ya namanya downhill dari Gunung Bukit Iya. Pagaralaman itu kita turun, ya seru lah di situ lah. Ternyata ketika kita lihat rekamannya nggak berani ngulang lagi. Karena mengingat umur juga sekarang. Masih bisa nggak dok kalau downhill dari ke Pagaralaman lagi? Ya enggak ngapain. Apa yang saya inginkan. Iya. Aku lihat Heri jatuh aja tuh. Rasanya itu nanti. Pernah juga ke Jakarta namanya Iya. Jalur Pipa Gas CPG. Itu dekat rumah saya di Jakarta. Itu nggak tahu Heri ikut nggak Heri loh. Nah, itu jalurnya tuh dilepas dari sini. Curam gitu ya, Dok? Cuma beberapa orang di antara Heri yang aku nggak mau. Iya. Aku cuma lihat aja. Soalnya kalau jatuh jangan jatuh semua. Beresiko. Ada yang jatuh kan paling dulu. Iqbal. Jadi kita kalau sepedaan dulu, sepedaan itu memang perlu modal sepeda lah. Tapi yang penting jangan sampai mikir, wah punya tuh mahal, bagus Iya. tuh, nggak usah. Yang ada aja kita pakai manfaat. Niatnya yang penting ya dok untuk sehat dan butuh gitu ya dok. Jadi jangan jalan, sepeda juga bagus. Sekarang anak muda ini kan banyak yang cuma sebentar-sebentar gitu loh dok, ikut tren. Kalau lagi tren sepeda, mungkin beberapa bulan ganti lagi gitu-gitu ya. Termasuk saya mungkin ya dok, Iya, iya. lihat teman-teman jalan Nggak apa-apa, yang jogging penting gitu kita kan. sering ganti pacar aja mbak. Oh gitu, kalau itu enggak kayaknya. Saya setia orangnya. Nah untuk tips nih dok, setelah mungkin berpuluh tahun melakukan rutinitas yang sama, tips konsisten berolahraga itu apa dok? Tersindu? Apa ya? Kebahagiaan bersama. Yang paling penting ini dok. Iya. Tipnya adalah istri harus atau pasangan harus disertakan. Iya. Kalau nggak disertakan, nanti kita jadi gimana ya? Kadang-kadang iya, kadang enggak. Iya. Saya istri selalu saya sertakan. Heri coba saksinya. Jalan kaki juga gitu. Istri selalu saya sertakan. Iya.
Jadi kalau nggak ada istri ya udah juga ikut males. Kalau Pasangan ya? diajak. Berarti saya harus cari pasangan dulu ya dok? Iya, Ya, itu problemnya. Kan, nyewa juga bisa. Itu problem, termasuk problem ya dok? Tantangannya itu ya dok berarti ya? Tantangan. Tapi kalau misalkan yang sekarang belum punya pasangan, ikut kami aja ya. Nah, cari teman, benar ya dok Bukan cari tipsnya? pacar loh ya. Iya benar, cari teman. Cari teman. Cari teman. Dari temen kita kan rutin, kapan Iya. misalkan saya tawarkan, kapan kita yuk karyawan Iya. sini. Kita orang banyak, jalan kaki aja, Iya, modal nggak ada. benar dok. Cuman kalau perlu ya kasih es teh lah. Iya. Kalau dokter Heri? Ya Tips tips, sederhananya konsisten. pertama memang kalau baru awal memulai itu Iya. kita harus cari kawan kata dokter Sindu. Iya, benar. Kami dulu Palembang Sekayu Hmm? kita pernah gitu kan dok. Kalau sendirian kayaknya nggak mungkin, tapi karena banyak teman-teman dari klub sepeda yang lain, akhirnya kita bisa juga. Nah begitu yang pertama, jadi tipsnya ya harus ada kawan. Kalau memulai sendiri tentu akan beda perjuangannya. Itu. Yang kedua, konsisten ya kita harus disiplin. Siapa yang mendisiplinkan itu ya kadang-kadang kawan juga. Saya sering ditelepon nih beliau, besok kita kemana gitu. Jadi kalau kata ibu diizinkan ya berangkat kita dok ya. Kalau enggak ya kita jalur pendek saja. Intinya harus ada yang memotivasi. Motivasi, cari motivasi masing-masing. Motivator itu penting. Iya, Keluarga diikutkan. disertakan. Jangan sampai misalkan suami nggak boleh ngotot aja, ya jangan lah. Iya. Gimana? Utama kan keluarga. Benar. Tapi kalau suami misalkan suami nggak boleh, alasannya apa, diberitahu Iya. manfaatnya dan sebagainya. Ya kita berteman udah berapa tahun kita berteman, Lama dok. ya kan? Walaupun dia masih muridku, sekarang Iya. dia jadi ketua di sini. Iya benar. Aku jadi juniornya Iya. Dokter Heri. Nggak, itu berdua aja. Iya. Tetap aja dia masih umurnya masih dewasa. Iya. Jadi harus cari partner ya dok tipsnya. Iya, partner, ya. Cari partner maupun itu teman ataupun pasangan. Lebih baik pasangan ya dok sebenarnya Ya, ya, Dok, iya. ya. Karena bisa setiap hari kan dok. Nah kemudian dok untuk olahraga ini kan udah kita bahas tadi dok ya. Untuk pola hidup sehat itu kan berbagai macam. Ada dari makanan mungkin dok ya. Ada dari olahraga tadi. Kalau makanan sendiri dok, asupan tubuh, dokter juga menjaga itu nggak? Diiringi olahraga tadi nggak? Enggak, jadi gini, nggak terlalu lah. Nggak terlalu. Karena apa? Kami udah olahraga yang cukup besar ya, Iya. cukup banyak ya, cukup tinggi Iya, benar. frekuensinya. Jadi makanan terserah saya. Oh iya. Jadi Itu kalau saya manfaat. kenal beliau masih tradisional food mbak. Iya. Di rumahnya beliau lebih suka pilih makan pisang Iya. dibandingkan yang pizza segala macam Iya benar. itu ya. Berarti itu sehat dok termasuk Iya, dok. dan Menjaga kebun asupan. belakang rumah beliau itu isinya buah-buahan, Iya. rambutan segala macam. Ini soal Walaupun duri. beliau sendiri nggak punya Iya. rambut gitu. Ya intinya memang itu Iya. salah satu kelebihan beliau masih tradisional food lah. Iya, jadi Nggak yang benar. aneh-aneh. Berarti memang itu termasuk dengan asupan sehat yang mungkin kalau kebiasaan mah nggak ada diet ya benar ya dok kan? Makanya wajahnya kan masih seperti Benar, 28 ini gitu. 28 tahun ini kayaknya dok ya. Jangan mah itu. Kalau dokter Heri dok ada nggak di samping olahraga mungkin ada tips apa gitu makanan asupannya? Ya asupannya ready stock aja. Iya. Jangan sampai ketika butuh makanan nggak ada ready stock. Itu makanya kadang-kadang di mobil juga siap buah. Buah. Saya paling senang buah. Iya. Buah beneran bukan buah-buahan. Iya benar. Kalau buah-buahan itu dari plastik biasanya. Iya. Kemudian untuk asupan tadi dok ya ada nggak untuk udah tipsnya dan bisa dikasih kepada sobat Siva yang ada di rumah? Apa mungkin ada makanan-makanan yang nggak boleh atau dikurangi gitu? Ya kalau menurut saya ya makanan-makanan yang instan itu ya jangan terus berlebihan terus menerus. Kita makan tradisional kita aja. Iya. Ya. Ya paling penting juga no smoke. No smoke. No smoke. Benar. Baik yang manual smoke ataupun yang digital smoke ya. Apalagi yang pakai Iya. VIP itu ya. Iya. VIP. Itu nggak boleh ya dok? Ya, jangan lah. itu meracuni kan. Iya. Meracuni. Jadi kiat langkah untuk hidup sehatnya itu olahraga, asupan, Asupan kemudian jangan merokok. Kemudian ada lagi dok? Rutin bahagia. Bahagia. Salah satunya kan dengan olahraga itu ya dok? Iya. Oh benar. Pasangan disertakan, Iya. disertai nomor satu. Iya itu pasangan berarti ya dok, saya harus cari pasangan dulu kalau gitu. Nah kita memaknai HKN ini kan dok, temanya tahun ini kan gerak bersama, sehat bersama. Nah untuk dokter Heri itu apa memaknai tema tersebut dok?
Pertama kita harus membangun kesadaran bersama bahwa memang bergerak itu salah satu cara menjaga ritme kehidupan untuk menjadi normal. Air saja kalau dia tidak bergerak, dia lama-lama akan menjadi busuk kan, rusak. Tapi ketika air itu mengalir, dia sehat, bersih, bisa dipakai. Nah begitu pula tubuh kita ini 80%-nya kandungannya air. Kalau kita tidak bergerak, dia airnya akan rusak begitu. Tapi kalau kita bergerak, jalan, lihatlah kalau mereka yang terbiasa, beliau saja kalau dilihat dokter angkatannya sudah banyak yang almarhum dan almarhumah kan, tapi karena beliau banyak gerakannya ya masih bertahan dengan segala macam kondisi gitu. Nah, sama dengan kita. Jadi pertama itu maknanya, jadi HKN itu tidak hanya dilayakan, tapi bagaimana HKN itu bisa menjadi sesuatu yang merubah mainstream kita, merubah kebiasaan, dan yang paling penting itu bisa menular. Jadi tidak hanya untuk diri kita, tapi teman-teman di sekitar kita, masyarakat kita, dan ya jadi seringkali saya juga kepada pasien-pasien yang saya rawat, yang saya operasi, kita sampaikan, jangan sampai tidak punya aktivitas. Dan yang paling penting tadi orientasinya, kemudian motivasinya. Kadang-kadang kesehatan itu kan sangat tergantung pasiennya, mau sembuh atau tidak. Sama dengan kita mau sehat atau tidak. Kalau kita mau sehat, ya bergerak. Benar. Oke, itu bagus sekali maknanya. maknanya. Lagi, sampai istri saya itu ngajari orang-orang kampung itu untuk ayo kita gerak. Istri saya jadi pelatihnya. Akhir-akhir ini aja. Istri dia udah tergigih loh Mbak. Terkenal loh Mbak. Enggak juga. Istri saya biasa aja. Tapi seneng saya dia karena aktivitasnya rutin. Dia rutin ikut saya. Kemudian juga ngajarin. Kadang-kadang ngajari ibu-ibu line dance apa tuh sampai saya larang. Udah jangan gerak lagi. Loh, Mak nggak bisa, nggak boleh. Saya harus sana. Gitu maksudnya ibu-ibu di sini aja, ini kan ibu-ibu semua kan. Mulai sekarang. Geraklah. Mulai bergerak ya. Geraklah. Ini kita punya lahan, pakai. Kalau direktur tahu pasti akan dikasih reward. Benar ya? Disiapkan kok Dok. Disiapkan. Paling tidak bubur kacang hijau. Sekali-kali jangan terus-terusan, nanti gebuk kita. Nanti kita adakan event-eventnya ya Dok, untuk memajukan, untuk mungkin yang HKN ini ya Dok. Ya, kita punya fasilitas, kita punya sarana, tinggal bagaimana itu dimanfaatkan dan diberdayakan. Oke. Nah, mungkin ada Dok pesan dan kesannya untuk Sobat Sifa, apalagi memaknai HKN yang gerak bersama, sehat bersama ini, ada Dokter Sindu mungkin pesannya untuk Sobat Sifa di rumah? Ini HKN ini banyak ya, yang dari rumah sakit itu ada aktivitas. Kita jangan ngobrol ini aja menurut saya. Kita harus mulai. Ayo. Action. Jalan aja ya, nggak perlu modal. Ya sedikit-sedikit lah, minuman lah. Direksi pasti seneng. Nanti kita adakan event ya Dok. Kalau misalkan yang punya sepeda, udah, saya juga ada. Nanti siap di call ya, Dokter Sindu, Dokter Heri. Kalau ada event, jalan kaki, jalan kaki atau lari yang sudah mampu. Jalan kaki aja yang nggak mampu. Itu banyak tracknya gitu. Rutin harus ada, tujuan harus ada. Kalau tujuan cuma menghilangkan waktu atau supaya itu jangan. Jadi, tujuannya harus ada, tujuan untuk sehat. Terus kemudian rutinitas wajib. Kalau tidak rutin, nanti kita akan lama mulai lagi. Akhirnya bosan. Jadi rutinitas menurut saya adalah. Oke. Buat Sobat Sifa, kalau Anda ingin sehat, mari kita bergerak dari sekarang. Olahraga yang rutin, nggak perlu mahal, yang sederhana saja. Apa yang ada di sekitar kita. Kami siap mendampingi, saya Dr. Heri Raharjo, kemudian guru saya Dr. Sindu Saksono. Kami siap mendampingi kalau ada yang ingin tur bicycling. Khususnya mungkin internal. Bicycle. Khusus internal RSUD ya Dok? Siap juga kita menerima kalau ada yang dari luar, sobat-sobat Sifa ya. Kami menjadi konsultan, siap. Dan jangan lupa semua itu harus dilakukan dengan senang hati, tidak ada keterpaksaan. Ya kalau sudah senang hati, hobi, insya Allah nggak bisa dilarang. Benar. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pesannya Dokter Sindu dan Dokter Heri. Hari ini seru sekali obrolan kita. Baik Sobat Sifa yang ada di rumah,
peringatan Hari Kesehatan Nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya hidup sehat dengan menumbuhkan budaya hidup sehat dan meninggalkan kebiasaan yang kurang sehat ya Dok ya. Nah jadi semoga kisah cerita yang sudah disampaikan oleh Dr. Sindu dan Dr. Heri hari ini menjadi inspirasi untuk kita semua untuk menjadi lebih baik dan lebih sehat tentunya ya Dok. Oke, terima kasih untuk Dr. Heri dan Dr. Sindu yang hari ini sudah meluangkan waktunya, menyempatkan waktunya untuk menginspirasi kita semua. Kemudian terima kasih untuk Sobat Sifa yang selalu menyaksikan program Health Journal Tour di channel YouTube RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, dan jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media kami di Instagram RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri, saya Rizky Amalia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.